البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala Al-Haditsus Sadis wal Ishrun ba'da Sittimi'ah 626. Wa an Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab bin al-Arat radhiyallahu an. Kami pernah masuk mengunjungi Khabbab ibn al-Arat. Na'uduh, kami menjenguknya. Jadi kunjungannya di sini yaitu menjenguk karena beliau sakit. Wa qad iktawa sab'a kayat. Beliau telah melakukan kai sebanyak 7 kali. Mungkin 7 tempat terkena pakai besi panas. Faqal Khabbab ibn al-Arat bercerita, inna ashabana alladzina salafu madau. Sesungguhnya para sahabat kami yang telah lalu, mereka telah berpulang. Walam tangkus humud dunia, mereka tidak dikurangi oleh dunia. Wa inna asabna ma la najidu lahu maudhi'an illa turab. Sementara kami mendapatkan yaitu berbagai kekayaan yang kami tidak mendapatkan tempat untuk mengarahkan kekayaan tadi kecuali tanah. Walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil maut la da'autu bih. Seandainya bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk meminta mati, pasti saya telah berdoa untuk didatangkan kematian, yaitu memohon kematian. Summa ataina, selesai ucapan Khabbab. Summa atainahu marratan ukhra. Lalu kemudian Qais bin Abi Hazim mengatakan, lalu kami mendatangi Khabbab lagi pada kali yang lain, wa huwa yabni ha'itan lah. Dalam keadaan beliau membangun sebuah dinding untuk beliau, yaitu memperbaiki rumah mungkin, atau dinding kebun atau apa. Faqal, beliau mengatakan, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquh. Sesungguhnya seorang muslim, dia benar-benar mendapatkan pahala untuk segala sesuatu yang dia infakkan, illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadat turab, kecuali pada sesuatu yang dia letakkan pada tanah ini. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu riwayatil Bukhari. Taib. Hadis ini terkadang ada beberapa lafaz yang membuat pening kalau kita tidak membaca syarahnya. Kalau sekitar membaca terjemah, kadang kita bingung. Sebagaimana dulu ketika membaca Riyadhus Shalihin terjemah saja. Memang perlu penjelasan para ulama. Taib. Di sini Qais bin Abi Hazim, dan beliau adalah tabi'in yang betul-betul min akbarit tabi'in, termasuk tabi'in yang paling besar, karena beliau meriwayatkan dari dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat terbaik di dunia. Qais ini murid mereka semuanya. Meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga meriwayatkan dari Thalhah dan Zubair, juga meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, juga meriwayatkan dari siapa lagi yang belum disebut, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain kalau belum tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Ini beliau besar, ulama besar. Dan ternyata di sini beliau bukan hanya belajar ke 10 orang terbaik di dunia setelah Nabi. Beliau juga belajar kepada sahabat yang lain, yaitu Khabbab ibn al-Arat, yang mana beliau adalah minas sabiqin al-awwalin, masuk Islam ketika Nabi masih di periode Makkah. Dan Khabbab ibn al-Arat ini boleh dibilang mengikuti hampir semua peperangan Nabi. Beliau rajin sekali. Dan beliau menjadi sebab turunnya beberapa ayat. Karena dihina oleh orang kafir begini dan begitu. Dan anak beliau dibunuh oleh Khawarij nanti pada masa yaitu di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ketika Khawarij memberontak. Inilah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an yang banyak disiksa oleh orang-orang kafir. Na'uduh, kami masuk mengunjungi beliau untuk kami menjenguknya.
Tapi penjengukan bukan penjengukan yang sifatnya politik, tapi betul-betul tujuannya adalah untuk mencari ilmu, dan ilmu itu diwariskan dari generasi ke generasi sampai ke kita sekarang. Ilmu yang sangat penting, yaitu apa? Di sini kita mendapatkan faedah tentang digalakkannya menjenguk orang sakit. Baik. Kemudian waqadiktawa sab'akayat, dalam keadaan beliau mengkai di 7 tempat. Baik. Di sini na'uduh dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah, ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai hal. Kami masuk menemui Khabbab dalam keadaan menjenguk beliau. Kemudian waqadiktawa, wawunya wawu haliyah juga. Jadi ada 2 hal di sini. Yaitu hal kembali ke fa'il, yaitu na, dakhalna, halnya adalah na'uduh. Waqadiktawa ini hal dari Khabbab, yang apa itu, yang majrur itu, ala Khabbab majrur. Baik, dalam keadaan beliau sudah mengkai sebanyak 7 kai. Ma'ruf. Sab'a di sini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Baik, sekarang ini menunjukkan bahwasanya kai yang diharamkan itu adalah kai, kata Al-Qadhi Al-Aini, yang diyakini dia ini adalah sebagai satu-satunya obat yang mujarrab, obat yang manjur, obat yang apa istilahnya itu, paling hebat. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan bahwasanya kai itu memang termasuk pengobatan yang terbaik, tetapi dia menjadi haram kalau orang meyakini dengan akidah yang keliru, menganggap bahwasanya inilah satu-satunya obat yang akan mampu menyembuhkan saya. Ini jadi haram keyakinan seperti itu, karena hanya Allah lah penyembuh. Tapi Rasulullah sendiri dalam hadis muttafaqun alaih telah mengatakan apa? Asyifa'u fis salasah. Yaitu pengobatan itu atau kesembuhan itu ada pada tiga jenis obat. Yang pertama adalah apa? Yaitu syurbatul asal, yaitu meminum madu. Yang kedua adalah syurtatul mahjam, yaitu sedutan sedutan hijamah, itu bekam. Yang ketiga adalah kai. Kemudian Rasul mengatakan wala uhibbul kai, tapi saya tidak suka kai. Ini menunjukkan kai itu juga sangat bagus. Cuma Rasulullah tidak suka kai karena keyakinan berlebihan dari orang-orang jahiliyah. Nah, sekarang Khabbab Ibnul Arat beliau mengkai karena memang hadis juga muttafaqun alaih, Rasulullah mengkai Ubay bin Ka'ab berkali-kali, menunjukkan ini tidak haram dan tidak makruh. Yang penting keyakinan kita tidak keliru. Taib. Buktinya apa? Khabbab sampai 7 kai di sini, kayat, yaitu apa? Melakukan 7 kali kai. Boleh jadi di 7 tempat atau memang apa? Ada 7 kali proses, tapi dohirnya adalah 7 tempat di sini. Dan dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Memang ada sebagian penyakit itu kalau diobati oleh dokter, diobati oleh para tabib, itu tidak sembuh-sembuh, dikasih obat apapun. Tapi kalau dikasih kai baru sembuh. Yaitu apa? Di antaranya adalah irqun nasa. Tapi apa? Tentunya masih ada obat yang lain. Yang penting orang tahu Tibbun Nabawi. Cuma sering kali, bukan beliau membatasi, tapi sering kali kalau ke dokter, dokter kasih obat apapun tak sembuh. Tapi ketika orang datang ke pengobatan kai, sembuh. Walaupun jelas dalam hadis yang sahih Rasulullah mengobati irqun nasa dengan apa? Dengan apa itu? Dengan buntut dari kambing. Kalau nggak salah kambing apa? Kambing kibas kah? Ana lupa itu. Atau kambing kampung itu. Kambing Jawa kalau tidak salah. Kambing Jawa kalau tak salah. Intinya masih ada obat yang lain. Cuma kai itu memang sangat bagus. Yang penting tidak ada akidah yang keliru. Sebenarnya inti pengobatan kai itu apa? Saya tanya ke beberapa pakar di Yaman. Intinya ini adalah semacam refleksiologia. Seperti yang dilakukan di Sokdah itu. Bukan betul-betul dibakar tentunya. Tapi apa? Sekedar dikasih kejutan di situ. Manakala kejutan yang paling terasa itu adalah dengan api, yaitu dengan besi panas, maka memang pakai besi panas. Tapi teman ana yang Pak Tua itu dia bukanlah betul-betul besinya itu ditusukkan atau apa, sekedar apa? Ditempelkan sekejap saja, sehingga timbul renjatan, syarafnya jadi
dipaksa betul-betul untuk bergerak dan aktif kembali, syaraf-syaraf tertentu yang terkait dengan penyakit itu. Sehingga penyembuhannya, usaha penyembuhan, yaitu pengobatan tentunya, itu datang dari dalam. Betul-betul syaraf dipaksa untuk bekerja, mengobati diri sendiri dan ternyata sembuh. Menunjukkan memang Allah Ta'ala Maha Kuasa. Badan kita walaupun sudah sakit-sakitan, sebenarnya masih mampu, masih punya kemampuan untuk mengobati diri sendiri. Yang penting dikasih stimulasi dari luar, dikasih apa? Kejutan atau rangsangan dari luar. Dengan refleksiologia, atau kalau masa lampau adalah ini, masa lampau Arab, yaitu dengan kai. Cuma efeknya memang apa? Kulit jadi hitam-hitam. Makanya ini adalah yaitu akhir-akhir. Makanya orang Arab mengatakan akhirud dawa al-kai, obat terakhir adalah kai. Cuma mereka meyakini dengan keyakinan yang salah sehingga jadi makruh atau sampai haram. Kemudian ini menunjukkan bahwa kesabaran Khabbab ibnul Arat dari sisi apa? Beliau sudah sakit-sakitan, beliau tua. Tapi apa? Dan beliau sakitnya parah. Dan berbagai penyakit obat yang lain sudah dicoba, tapi tetap susah. Akhirnya beliau pakai kai dan sampai 7 kai. Menunjukkan memang sakitnya parah, tapi beliau tidak ingin tidak ingin meminta mati karena bersabar memenuhi perintah Nabi untuk jangan minta kematian. Sebagaimana akan disebutkan di dalam riwayat tersebut. Ketika masuk, maka Khabbab langsung memberikan petuah kepada murid yang datang, yaitu Qais bin Abi Hazim. Inna ashabana alladzina salafu madau. Sesungguhnya para sahabat kami yang telah berlalu, mereka telah berpulang. Ini menunjukkan istilah salaf itu sudah ada sejak dulu. Nabi sendiri sudah pakai istilah itu. Nah, sekarang Khabbab juga menggunakan istilah itu, yaitu para pendahulu. Madau, yaitu mereka telah berpulang, yaitu meninggal dunia. Walam tangkus humud dunia, dalam keadaan mereka tidak dikurangi oleh dunia. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu ta'ala di dalam Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari, yang zahir dari ucapan beliau adalah orang-orang yang meninggal dunia di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya Khabbab ibnul Arat itu meninggal pada waktu perang melawan orang-orang yang murtad, yaitu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sementara apa? Abu Bakar As-Siddiq perang itu berlangsung selama setahun atau setahun lebih sedikit. Jadi mungkin apa? 1 tahun setelah wafatnya Nabi mungkin, atau 1,5 tahun. Berarti yang meninggal dari teman-teman Khabbab itu meninggal bila yang paling banyaknya zahirnya kata Al-Qadhi Al-Aini itu di zaman Nabi, di masa-masa peperangan. Walaupun tidak mustahil meninggal di zaman Abu Bakar, karena yang meninggal pada perang Yamamah sendiri banyak sekali, beribu-ribu sahabat meninggal dalam perang Yamamah. Dan intinya adalah mereka mendahului Khabbab ibnul Arat dan Khabbab menyusul tidak lama kemudian. Tapi meninggalnya bukan karena mati, bukan karena sakit tadi, tapi meninggalnya adalah jihad fisabilillah, mati syahid insyaallah. Ternyata apa? Kematian itu walaupun kita berusaha memajukan atau berusaha mengakhirkan, misalkan kalau dia belum tiba waktunya, tidak akan mati kita. Maka seandainya sebagian orang yang tidak sabar dengan penyakit lalu dia bunuh diri seperti sebagian orang-orang kufar itu, maka ini kerugian besar. Padahal boleh jadi kalau dia sabar tentunya harus sebagai muslim, boleh jadi Allah mempersiapkan kehidupan yang bagus atau amal yang bagus lalu wafat di atas amal yang bagus tadi. Ini Khabbab, beliau sabar dengan penyakitnya, kemudian berobat. Ternyata Allah sudah mempersiapkan amalan yang hebat berikutnya, yaitu jihad membantu Abu Bakar As-Siddiq melawan orang-orang yang murtad. Sampai apa? Dapat pahala jihad, sampai bahkan dapat pahala syahid insyaallah. Karena apa? Cepat atau lambat mati. Dan beliau nggak lama kemudian dengan kesabaran sedikit sampai kepada mati syahid. Ini keuntungan daripada orang yang sengaja bunuh diri atau menyegerakan kematian atau apa. Ini rugi. Karena sebentar lagi pun yang namanya cabaran itu selesai dengan datangnya ajal. Ajal itu datang tidak lama dari kehidupan kita. Kemudian disebutkan di sini walam tangkus humud dunia. Wawunya wahaliyah, dalam keadaan mereka tidak dikurangi oleh dunia.
Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah, yaitu mereka belum sampai mendapatkan banyak futuhat. Karena futuhat yang banyak itu di zaman Umar. Walaupun di zaman Nabi juga banyak, tapi masalah terbukanya harta sampai melimpah itu di zaman Umar dan seterusnya. Sementara di zaman Nabi, alhamdulillah kekayaan ada, tapi tidaklah melimpah seperti yang setelah-setelah itu. Dan telah dijelaskan dalam beberapa hadis, semakin banyak kekayaan seseorang, maka keuntungan akhirat dia itu mengecil. Mengecil dalam artian, yaitu pahalanya tidak sebanyak orang miskin yang beramal, orang miskin yang bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat itu. Hadis Abi Hurairah, ketika Nabi ditanya, sedekah apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, juhdu mukil, kerja keras orang yang miskin. Sama-sama sedekah 100, tapi jelas 100 untuk orang miskin itu besar. Tapi dia mau sedekah, berarti pahalanya memang lebih banyak daripada orang kaya. Walaupun jelas manfaat orang kaya besar sekali. Dan dari sisi derajat, boleh jadi mereka derajatnya lebih banyak, lebih tinggi. Karena apa? Amalannya boleh jadi lebih banyak. Cuma terkadang quality itu dipengaruhi oleh kesusah payahan dalam memperolehi harta tadi. Ini yang disebutkan oleh Al-Aini. Manakala para sahabat yang meninggal duluan itu belum sampai dibukakan untuk mereka dunia seperti yang dialami oleh Khabbab, maka Khabbab mengatakan walam tangkus humud dunia, mereka tidak sampai dikurangi oleh dunia, yaitu pahala mereka tidak sampai terkurangi kualitinya dengan sebab kekayaan. Dibandingkan siapa? Dibandingkan kami. Makanya beliau mengatakan wa inna asabna ma la najidu lahu maudhi'an illa turab. Dan kami, dan sungguh kami telah mendapatkan ma, yaitu harta benda keduniaan, yang kami tidak mendapati tempat untuk dia, yaitu kemana kami mengarahkan harta sebanyak ini, illa turab, kecuali ke turab. Bukan maksudnya dibawa mati atau harta itu hancur jadi tanah. Dijelaskan oleh Al-Aini, maksudnya adalah pembangunan. Jadi di sini ada faedah dari sahabat, yaitu seluruh infak itu bermanfaat dan pahalanya itu banyak kecuali masalah pembangunan yang melampaui keperluan. Sebagaimana nanti disebutkan di akhir-akhir hadis di situ. Infak untuk anak istri ini pahalanya paling besar. Infak untuk membantu tetangga, membantu fakir miskin, membantu mungkin anak-anak yatim, membantu janda-janda yang kesulitan. Infak fisabilillah, semuanya pahalanya besar, semuanya pahalanya besar. Tapi untuk infak kepada memperbaiki rumah yang tidak diperlukan, maka ini tidak ada pahalanya. Kata dari fikih Khabbab Ibn al-Arad. Nah, kemudian dijelaskan para pensyarah seperti itu. Tapi nanti akan disebutkan, bukan berarti membangun rumah tidak ada pahala. Jelas dia adalah doruri, keperluan doruri, pahalanya besar. Tapi maksudnya adalah untuk yang tidak diperlukan. Kita hanya perlu rumah, mungkin 3 tingkat, kalau perlu 3 tingkat. Tapi sengaja membuat gedung pencakar langit, padahal itu untuk rumah satu keluarga. Jelas itu tidak perlu. Kalau keluarganya 1000, mungkin perlu. Tapi keluarganya cuma kecil, lalu membuat gedung pencakar langit misalkan. Tinggi 20-30 tingkatan. Ini tidak diperlukan, ini tidak ada pahalanya. Baik. Inilah makna turab yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu maksudnya adalah pembangunan. Maksudnya apa? Khabbab mendapatkan kekayaan berlimpah-limpah sampai beliau bingung ini mau bawa kemana. Untuk masalah jihad di zaman itu alhamdulillah harta untuk jihad pun melimpah. Untuk anak istri sudah kecukupan. Untuk fakir miskin, saya sekarang susah cari fakir miskin. Mungkin di zaman itu beliau mendapati demikian. Sehingga ya sudah, kita perindah rumah. Maka apa? Kami tidak mendapatkan tempat kecuali duit sebanyak ini kami bawa kepada pembangunan rumah saja. Baik. Dan nanti beliau sebutkan di akhir-akhir itu nggak ada pahala, tidak ada pahalanya. Semuanya ada pahala kecuali duit yang dihabiskan untuk pembangunan rumah yang tidak bermanfaat. Adapun yang memang manfaatnya jelas, ada keperluan, maka itu tidak mengapa, kata para pensyarah. Kemudian beliau mengatakan walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil maut la da'autu bih. Dan kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami minta mati, niscaya saya sudah minta mati. Yaitu boleh jadi karena sakit yang sudah sangat parah,
Dan beliau tentunya tidak tahu setelah ini masih ada tugas jihad. Kita tidak tahu masa depan. Yang pasti apa? Sekarang beliau kesakitan sampai harus pakai kai yang beliau tahu Nabi tidak suka kai. Tapi beliau juga tahu Nabi terkadang terpaksa memakai kai ketika pengobatan yang lain susah, seperti yang dilakukan terhadap Ubay bin Ka'ab. Maka beliau memakai itu. Yang penting berusaha untuk mengobati diri sendiri dan tidak minta mati. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, beliau ingin mati segera menyusul teman-teman yang lain agar tidak terfitnah oleh dunia. Tapi karena dilarang minta mati, maka beliau tidak mau minta mati. Teruskan ibadah seperti biasa. Baik, selesai sampai di sini. Kemudian Qais bercerita, "Summa atainahu marratan ukhra." Lalu kami datangi lagi beliau pada kali yang lain. Ini menunjukkan semangat belajar, bukan hanya belajar ke seorang guru lalu nggak pernah datang lagi dalam setahun, 2 tahun atau seumur hidup, tapi berusaha datang lagi, mengulang-ulang seperti yang dilakukan oleh para salaf, seperti yang dilakukan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, belajar kepada Syu'bah sampai 20 tahun. Saya sering berbolak-balik karena jelas tidak serumah dengan Syu'bah, maka sering berbolak-balik datang ke rumah belajar tiap hari 3 hadis biasanya kalau Syu'bah itu, kemudian balik lagi, lalu besoknya datang lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh para salaf. Maka di sini Qais bukan hanya mengunjungi ketika Khobab sakit, tapi juga mengunjungi pada kesempatan yang lain. Sekarang dohirnya sudah mulai sehat atau sudah sehat. Wa huwa yabni ha'itan lah wa wuhaliyah. Dalam keadaan beliau membangun sebuah dinding untuk beliau, mungkin dinding rumah atau dinding kebun dan sebagainya. Kemudian faqal, beliau mengatakan, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadat turab. Sesungguhnya seorang muslim benar-benar mendapatkan pahala dalam segala sesuatu yang dia infakkan. Kalau yang haram dan makruh tentunya nggak dapat pahala, bahkan dosa. Tapi yang dibicarakan adalah perkara-perkara yang mubah, itu pun dapat pahala dalam segalanya kecuali ini, illa fi syai'in, kecuali infak pada sesuatu yang dia jadikan pada pembangunan tanah, yaitu membangun sebuah bangunan. Nah, dijelaskan oleh Al-Aini, maksudnya adalah yang tidak diperlukan. Adapun kalau diperlukan, memang ini adalah wajib membangun rumah untuk menjaga kehormatan anak istri, menjaga mereka dari sejuk atau dari panas, menjaga dari nyamuk, menjaga dari gangguan cuaca, hujan mungkin atau terik matahari dan seterusnya. Nah, itu wajib bagi yang mampu. Adapun yang melebihi itu, yang tidak diperlukan, sengaja rumahnya dibuat dinding dari sebagian dari shilling, ini nggak ada gunanya yang seperti ini. Atau bangun dinding banyak padahal tidak diperlukan. Nah, yang seperti ini tak ada pahala. Bahkan boleh jadi terancam masuk dalam tabdzir. Baik. Apa inti pembahasan dari Imam Nawawi dalam hadis ini? Intinya adalah dibencinya meminta kematian karena suatu musibah yang dialami. Tapi boleh minta mati kalau khawatir terkena fitnah dalam agama. Intinya pembahasannya adalah itu. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.